Bus hantu Bekasi Bandung. Setiap kota punya cerita mistisnya sendiri. Entah itu rumah kosong, jembatan angker, atau jalanan yang dihantui. Tapi bagi mereka yang sering bepergian malam, ada satu kisah yang pernah viral pada masanya, yaitu kisah tentang bus hantu Bekasi Bandung. Konon, bus ini hanya muncul di tengah malam, saat terminal sudah sepi dan hanya sedikit orang yang masih terjaga. Bus tua dengan lampu remang dan suasana mencekam, membawa penumpang yang tak pernah benar-benar terlihat jelas. Mereka yang pernah menaikinya jarang bisa menceritakan pengalaman mereka, karena kebanyakan tidak pernah kembali. Ini bukan sekadar legenda. Ada orang-orang yang bersumpah telah melihat bus itu, dan ada pula yang menghilang tanpa jejak setelah menumpanginya. Malam itu, Dedi adalah salah satu dari mereka. Ia hanya ingin pulang ke Bandung, tapi yang ia dapatkan adalah perjalanan yang tidak seharusnya ia tempuh. Malam itu, Dedi baru pulang lembur dari kantornya di Bekasi. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dan ia harus segera ke Bandung untuk menghadiri pernikahan sepupunya keesokan paginya. Karena sudah terlalu larut, ia memutuskan untuk naik bus malam dari terminal. Saat tiba di terminal, suasana terasa sepi. Hanya ada beberapa orang yang duduk menunggu bus mereka masing-masing. Dedi mulai cemas karena bus yang biasa ia tumpangi sudah tidak beroperasi. Saat itulah, sebuah bus tua berwarna biru keabu-abuan berhenti di depan terminal. Lampunya redup dan tulisan di kaca depannya samar-samar terbaca Bandung. Tanpa berpikir panjang, Dedi naik ke dalam bus. Suasana di dalamnya terasa aneh, terlalu sepi untuk bus malam ke Bandung. Hanya ada beberapa penumpang yang duduk diam, wajah mereka tertutup bayangan. Bau apak bercampur sesuatu yang amis memenuhi udara. Dedi memilih duduk di dekat jendela dan mencoba mengabaikan keganjilan itu. Bus mulai melaju dengan kecepatan yang tidak biasa. Jalanan yang seharusnya ramai dengan kendaraan malam terasa lengang, seolah bus ini berjalan di dunia yang berbeda. Setelah beberapa saat, Dedi merasa mengantuk. Namun, ia tersentak ketika seorang ibu tua di kursi seberangnya berbisik pelan, "Jangan tidur, Nak. Kau belum tentu bisa bangun lagi." Dedi merinding. Ia menoleh ke arah ibu itu, tetapi wajahnya sudah tidak terlihat jelas, seperti tertutup kabut tipis. Perasaannya semakin tidak enak. Ia mencoba melihat keluar jendela, namun yang terlihat bukan jalanan biasa, melainkan hutan gelap dengan pohon-pohon besar yang seharusnya tidak ada di jalur Bekasi Bandung. Jantungnya berdegup kencang. Ia melirik ke arah sopir melalui kaca spion. Namun, yang ia lihat bukanlah wajah manusia, melainkan bayangan hitam dengan mata merah menyala. Dedi panik. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Saat itu, ibu tua tadi kembali berbisik, "Turunlah di halte berikutnya. Jangan menoleh ke belakang." Bus mulai melambat di sebuah halte kecil yang terlihat aneh, seperti halte tua yang tidak terawat. Tanpa berpikir panjang, Dedi berdiri dan berjalan cepat ke pintu. Saat ia melewati para penumpang lainnya, barulah ia sadar wajah mereka semua pucat, dengan mata kosong menatap lurus ke depan. Beberapa dari mereka bahkan tidak tampak bernapas. Begitu pintu terbuka, Dedi melompat keluar. Ia terjatuh di aspal dingin. Saat ia menoleh, bus itu sudah tidak ada. Tidak ada jejak ban, tidak ada suara mesin, seolah bus itu tidak pernah ada. Dedi terduduk lemas. Saat ia melihat sekeliling, ia baru sadar bahwa ia berada di dekat gerbang tol Cipularang, jauh dari tempat yang seharusnya ia turun. Sebuah truk berhenti di depannya, dan sopirnya turun menghampirinya. "Kamu kenapa, Mas? Kok bisa sendirian di sini tengah malam?"
Tanya sopir truk heran. Dengan napas tersengal, Dedi menjawab, Saya baru turun dari bus ke Bandung." Sopir itu terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah ngeri. "Bus apa?" "Mas, udah puluhan tahun gak ada bus yang jalan lewat sini tengah malam. Jangan-jangan bus hantu itu lagi." Dedi merinding mendengar ucapan sopir itu. Ia baru sadar bahwa nyawanya mungkin baru saja diselamatkan oleh ibu tua misterius di dalam bus tersebut. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berani naik bus malam sendirian. Dan sampai sekarang, bus hantu Bekasi Bandung masih menjadi misteri yang menghantui para pelancong malam. Beberapa orang mengaku pernah melihatnya, tetapi tak ada yang tahu dari mana asalnya atau kemana perginya. Sejak malam itu, Dedi berusaha melupakan kejadian menyeramkan yang ia alami. Namun, rasa penasaran terus menghantuinya. Ia mulai mencari tahu tentang bus misterius itu. Beberapa sopir dan penjual di terminal mengatakan bahwa dahulu memang ada sebuah bus malam jurusan Bekasi Bandung yang mengalami kecelakaan tragis di tahun 1990-n. Bus itu tergelincir di jalur tol Cipularang dan jatuh ke jurang, menewaskan semua penumpangnya. Konon, bus itu masih beroperasi hingga sekarang, mencari penumpang yang tersesat di malam hari. Dedi bergidik, ia tidak ingin mempercayainya, tetapi pengalaman yang ia alami terlalu nyata. Namun, kejadian mengerikan itu tidak berhenti sampai di situ. 1 bulan kemudian, Dedi sedang bekerja lembur di kantor ketika ponselnya berdering. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Awalnya, ia ragu untuk mengangkatnya, tetapi firasatnya berkata lain. "Halo," katanya pelan. Tidak ada suara di ujung telepon, hanya ada suara dengungan aneh, seperti radio tua yang menangkap siaran rusak. Tiba-tiba, terdengar bisikan lirih. "Jangan tidur, jangan naik bus itu lagi." Dedi langsung merinding. Ia mengenali suara itu suara ibu tua yang ada di dalam bus malam itu. Seketika telepon terputus. Dedi terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ini hanya permainan iseng seseorang. Namun, saat ia melihat jam, bulu kuduknya berdiri. Pukul jam 11:45. Malam jam yang sama saat ia naik bus hantu itu sebulan lalu. Malam itu, Dedi memutuskan pulang lebih awal. Ia tidak ingin ada kejadian aneh lagi. Namun, ketika ia berjalan menuju parkiran, sesuatu membuatnya berhenti. Di seberang jalan, di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, terlihat sebuah bus yang sangat familiar. Bus tua berwarna biru keabu-abuan dengan tulisan Bandung di kacanya. Bus itu diam, seolah menunggunya. Dedi membeku. Bagaimana mungkin? Ia yakin bus itu sudah menghilang malam itu. Tapi kini, bus itu ada di sana, menunggu. Tiba-tiba, pintu bus terbuka dengan suara berderit pelan. Dari dalam, terlihat sosok-sosok penumpang duduk diam. Wajah mereka tertutup bayangan. Suasana malam mendadak mencekam, udara terasa lebih dingin. Dedi merasakan tubuhnya kaku, seolah ada sesuatu yang menariknya untuk naik ke bus itu lagi. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saat itu juga, dari arah belakangnya terdengar suara klakson keras. Sebuah mobil melaju kencang, hampir menabraknya. Dedi tersentak dan melompat mundur. Begitu ia kembali melihat ke arah bus, bus itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah jalanan kosong dan hembusan angin dingin. Dedi tersandar di tembok, napasnya tersengal. Ia sadar bus itu belum selesai dengannya. Dedi pikir ia sudah selamat dari teror bus hantu itu. Namun, suatu malam, saat ia terlelap,
Ia bermimpi berada di dalam bus itu lagi. Para penumpang menatapnya dengan mata kosong. Dan ibu tua yang dulu memperingatkannya kini hanya berbisik lirih. Kali ini, kau tidak bisa turun lagi. Dedi terbangun dengan napas tersengal. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tubuhnya terasa dingin. Aneh, seolah ada sesuatu yang salah. Ketika ia melihat ke sekeliling, jantungnya nyaris berhenti. Ia bukan berada di kamarnya. Ia duduk di dalam bus itu, bus yang kini melaju di jalanan gelap tanpa ujung. Di jendela, bayangannya tampak samar dan perlahan wajahnya memudar seperti penumpang lainnya.